2 tahun yang lalu, terdapat kasus mengenai seorang siswi meninggal dunia di sekolahnya. Semua orang di pihak kepolisian dan investigasi menduga hal itu adalah tindakan bunuh diri, karena teman korban mengatakan bahwa korban mengalami depresi akibat ekonomi keluarga. Tetapi, banyak hal yang janggal membuat kasus tersebut aneh, seakan bukan aksi bunuh diri. Semua cara sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun naas, mereka tak menemukan caranya. Dengan terpaksa, mereka menutup kasus ini. Masyarakat mempertanyakan kinerja polisi. Mereka meminta seorang detektif yang mampu menyelesaikan kasus itu. Oke, Anto, sebenarnya kalian ini bisa kerja apa enggak sih? Kasus begini doang kalian nggak bisa kerja. Kalau kalian begini terus, kalian tidak bisa dipanggil sebagai detektif. Di sisi lain, calon detektif kita dan asistennya malah asyik dimarahi oleh direktur mereka. Kasus yang mereka kerjakan berakhir apes dengan kaburnya pelaku pembunuhan. Ya, maaf Pak. Seandainya nggak ada yang bermain HP kayak gini Pak, kasus ini cepat selesai Pak. Ya mana saya tahu, saya kan nggak tahu kalau ternyata ada orang yang cekatan. Sungguh kalian ini detektif yang tidak berbakat sama sekali. Kerja kayak gini doang nggak bisa. Percuma dari sekolah rekomendasi yang katanya siswa dan siswi yang paling berbakat. Terutama kamu, Kay. Kalau kalian kayak gini terus, kalian bakal saya... Berlebihan kalau Bapak melakukan itu. Bapak kan tahu kami ini mendapatkan tutor terbaik dari senior kami, ya kan? Dan itu Pak, kan ini kasus pertama kami. Wajar dong kalau kami salah. God yes sir. Karena itu beri kami sekali aja kesempatan lagi. Kami bakal selesaiin ini dengan baik, Pak. Kasus 2 tahun yang lalu yang belum terpecahkan. Detektif sebelumnya saja tidak bisa mengerjakannya. Kalau kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik, kalian akan dipindah ke kantor pusat. Tapi, kalau kalian tidak bisa mengerjakannya, kalian tetap mengikuti bimbingan. Kenapa Bapak memberikan kasus ini ke orang yang tepat? SMA High Stars, sekolah elit dan terunggul. Kebanyakan siswa di sekolah itu adalah orang kaya dan punya banyak koleksi. Terdiri dari 27 kelas dengan 9 kelas perangkatan. Pembagian kelas sesuai dengan kepintaran dan kedisiplinan siswa. Tapi, di antara banyaknya kelas itu, terdapat satu kelas khusus yang hanya terisi oleh siswa-siswi paling disiplin dan pintar. Tapi, kelas itu juga memiliki rekam jejak yang cukup gelap, yaitu kasus bunuh diri seorang siswa. Itu terjadi 2 tahun yang lalu, dan sekarang mereka sudah menjadi kelas 12, ruangan pertama. Itulah kelas yang akan dimasuki oleh Kay. Enak, ini belum di sini. Ayo masuk kelas. Hai semuanya, perkenalkan nama Bapak Atau di sini Bapak akan menggantikan orang di kelas kalian sebelumnya. Dan di sini ada murid baru. Ya, perkenalkan diri. Hai, nama saya Arin. Saya dari SMA Inovasi. Ya, baik, mari kita mulai belajar. Pulang sekolah, semua siswa berlomba-lomba untuk keluar gerbang demi pulang ke rumah dan beristirahat. Berbeda dengan detektif kita yang satu ini. Kelas ini begitu menarik. Pasti bakal lama nih buat nyelesainnya. Yakin Kay, aku bisanya mudah menentukan informasi. Tapi sekarang guru-guru itu pada songong, gak mau teman-teman lagi. Tenang aja, selama ada cake semua bakal beres. Akan tetapi, seperti dalam lagu, namun ternyata salah. Mereka tidak mendapatkan bukti yang baik. Itu membuat mereka stres, diperparah dengan direktur mereka yang terus mempertanyakan tentang kasus ini. Mereka tak bisa terus-menerus menggeledah meja dan ruangan sekolah, karena itu akan membuat kecurigaan dari pihak sekolah. Sekolah sialan, kita sudah berhari-hari di sini. Sekolah banget. Kita nggak bakal selesai. Ah, Ini nggak perlu stres dengan kasus seperti ini. Apa kasusnya benar-benar susah? Kalian Kay dan Anto detektif swasta itu kan? Ya, kenapa Bu?
Saya tahu. Sebelumnya ada guru yang baru dikeluarkan dari sekolah ini. Saya sering melihat kalian menggeledah sekolah ini. Iya, tenang. Kita cari kami. Kalau ibu sudah dikeluarkan dari sini karena sebab, pasti kalau ibu berkeliaran di sini bakal bahaya. Tapi kalau ibu memiliki apa yang kami inginkan, itu bakal menarik. Baik, mari kita pindah dari tempat ini. Kenapa kita tidak berkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Anton. Kalau di sekolah bisa suka. Ini detektif utama kami. Saya biasanya dipanggil Arin. Biasalah ada nggak jago buat nama. Hei, Perkenalkan, saya Mercy. Senang bertemu dengan kalian. Nah, kalau begitu Mercy, ayo ceritakan yang sebenarnya. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mira, anak itu, ia memang sering menjadi korban perundungan oleh ketua kelas dan para siswa favorit di sekolah itu. Aku sudah melaporkannya ke kepala sekolah. Tapi kepala sekolah berkata, Bu Mercy, tolong tutup mulut ya, demi nama baik sekolah ini. Aku tahu maksudnya. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain menatap Mira dibunuh oleh teman sekelasnya dan para siswa favorit di sana. Siswa itu dibunuh oleh mereka. Aku awalnya tak berani mengadu ke kepala sekolah untuk segera mengaku di depan publik. Dan lama-kelamaan, kelas ini makin gelap dan suram. Hingga 2 bulan yang lalu, aku memutuskan untuk berbicara kepada kepala sekolah. Tapi berdebat hebat waktu itu. Dia memutuskan untuk memecat saya. Saya merasa bersalah kepada Mira, padahal anak itu anak yang baik. saya mengerti perasaan Anda. Anda pasti merasa sangat bersalah karena anak itu membawa Anda. Tapi Anda sudah melakukan yang terbaik dengan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah dan saya yakin tidak di sana pasti sangat bahagia. Dan kalau boleh tahu kenapa tidak bisa dibully? Ekonomi dan beasiswa adalah kunci dari semuanya. Logika aja, mana mungkin mereka mau berteman dengan orang yang tidak sederajat dengan mereka. Sedangkan Arin kan anak beasiswa. Mereka gila ya, anak zaman sekarang kok bisa gitu? Bentar, aku mau kuret. Baca dulu. Oh ini toh, apa coba maksudnya? Gimana? Aku baik kan berikan kamu waktu romantis. Ya boleh lah. Udah dapat info belum? Belum sih, dia tadi cuma kasih info yang sudah kita tahu terlebih dahulu. Iya, kalau begitu sama aja dong kita nggak berguna. Ya kayaknya kasus ini bakal lebih lama deh gara-gara perbuatan kita. Diam kamu. Kamu tuh jengkelin tahu nggak? Di hari pertama kamu nggak mendapatkan info apa-apa. Lalu kamu malah tetap terpesona sama murid-murid. Terus kenapa aku harus jadi murid? Ya kan karena kamu perempuan. Apa? Aku dapat info tadi dari guru. Gimana kalau kamu melakukan sesuatu? Sedia nggak sih? Ya sudah sih Pak, kamu kan sudah bisa. Kamu bisa, kamu bisa mengenai bapak yang di sini menjelaskan. Bapak, terserah kami dong. Emang bapak siapa? Iya, kalau nggak ada kami kan Bapak nggak bisa bidol sama nyebar. Ya nggak sih? Iya. Udah nggak apa, nanti kita jangkos aja. Daripada dengerin Bapak ngomong mulu, bikin Bang ngantuk. Ya kalau Bapak nggak mau sih, tapi bisa laporin orang tua kami, terus Bapak dilaporin ke Kapsek dan juga chat deh. Ya bingung sudah, kalau Bapak dikeluarin, mending saya saranin Bapak ke rumah Bondit aja. Soalnya badan Bapak itu kayak Bopi. Ya, baiklah anak-anak, aturan bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Bacot. Belikan aku salad buah dan susu coklat. Aku juga dong, samain aja kayak Wani.
Nah, kalau mau aku nggak ada. Ya udah, kita keluar aja dulu. Makasih Wani. Nih gue juga belikan pondok saus yang banyak ya sama minuman yang organizer. Tapi kan kantin lagi rame, terus pesanan kalian juga banyak. Nanti kalau jatuh gimana? Ya pakai duitmu dulu lah. Gak mikir. Udah cepet sana keburu bel. Tahu tuh. Ya deh. Wah, makanannya datang. Makanan aku udah sampai nih. Kok Agnes, kok mau sama saya sih? Kan aku mintanya salah gua. Kamu gimana sih? Loh, kok saus tomat? Kan bukan gitu saus tomat. Gimana sih Agnes? Tuh. Astaga, Agnes, kamu mulai begini sih. Sekarang beli lagi. Sekarang pakai uangmu. Nggak mau tahu titik. Kali ini jangan sampai mulai begini lagi ya. Sana pergi. Hus. Nah, tahu tuh sana. Iya maaf. Nanti aku kasih kok. Anis, kamu kenapa? Saya dibully Pak sama sekolah Nadira. Tadi saya dimarahin sama dibentak sama mereka gara-gara pesanannya mereka sesuai sama yang mereka mau. Dan nanti Bapak bicarakan ke kepala sekolah. Kamu ke kelas aja dulu. Yakin Pak? Iya, tenang aja. Ke kelas aja dulu. Oke, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Hati-hati. Misi Pak. Ya, selamat. Misi Pak. Ya, selamat. Pak, kalau terjadi tidak pengadilan, saya sarankan kasus ini kita tidak lanjutkan. Buat apa? Kok juga nanti mereka membanggakan sekolah kita terus kita bangkrut. Nanti Pak, mana bisa gitu Pak? Udah lah, itu paling membicarakan anak-anak doang. Nggak perlu Pak, masa mendorong pemanggilan kerja, kamu bisa bilang lucu. Udahlah, kamu itu ribut dari tadi di sini. Kamu itu mengungkit-ungkit kasus ini ke guru-guru. Kamu jadi sok detektif apa? Kamu bisa diem nggak, Panto? Atau kamu saya pecat? Terima Pak. Oke, kamu yakin kita bisa nyelesain kasus ini? Bisa Kak, tenang aja. Gimana kamu udah ngelakuin yang aku suruh? Udah nih. Sip. Bahan-bahan sudah lengkap. Sekarang kita cuma perlu ngumpulin pemeran. Oke, nanti aku siapin.